Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Tesalonika Hermanto, NIM 1805510030. Di sini saya akan meresensi sebuah film. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini. Dan perlu teman-teman ketahui apa itu resensi. Resensi adalah sebuah penilaian terhadap suatu karya ilmiah. Penilaian tersebut bisa berupa kelebihan, kekurangan, dan karya ilmiahnya bisa berupa novel atau bisa berupa buku atau film. Dan di sini saya akan meresensi sebuah film. Film yang akan saya resensi di sini berjudul Abominable. Wow. Abominable artinya apa sih? Abominable itu artinya mengerikan. Tetapi apakah filmnya sungguh mengerikan atau malah sebaliknya? Jadi langsung saja di sini baiklah sekarang Lisa akan memberikan informasi tentang film Abominable terlebih dahulu. Di sini film Abominable diproduksi oleh DreamWorks Animation. DreamWorks Animation itu telah banyak memproduksi film-film seperti Toy Story, kemudian Kung Fu Panda dan sebagainya. Terus kemudian dia disutradarai oleh Jill Carlton. Jill Carlton itu adalah seorang perempuan pertama sutradara yang memproduksi animasi loh teman-teman. Terus peran dari Abominable ini ada yang pertama Chloe Bennett, yang kedua ada Albert Sy, yang ketiga ada Tenzing Norgay Trainor, yang keempat ada Eddie Izzard, yang kelima ada Sarah Paulson, yang keenam ada Tsai Chin dan Michelle Wong. Film Abominable ini berdurasi 97 menit. Jadi untuk hitungan sebuah film itu tidak terlalu. Penjelasan terlebih dahulu tentang penayangan film ini. Baiklah, supaya teman-teman mempunyai gambaran mengenai film ini, di sini saya akan menayangkan filmnya dan saya akan memberikan penjelasan. Jadi film Abominable ini menceritakan tentang Yi, seorang remaja dan pemain biola yang masih berduka akan kematian ayahnya. Yi selalu menghindar setiap diajak berbicara dengan ibu dan nenek atau neneknya. Ia lebih sering menyendiri di atap apartemennya dan memainkan biola. Ia menghabiskan waktu musim panasnya untuk bekerja karena ia memiliki mimpi untuk berkeliling seluruh China. Suatu malam, di atap ia menemukan seekor raksasa berbulu putih sedang bersembunyi. Ternyata raksasa berbulu tersebut adalah Yeti yang sedang dicari orang-orang dengan helikopter dan mobil misterius. Jadi Yi pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Yeti tersebut. Kemudian Yeti tersebut mengarahkan jarinya ke billboard bertuliskan Everest. Yi berasumsi Yeti ini ingin pulang dan rumahnya berada di pegunungan Himalaya. Yi pun menamakannya Everest. Bernice, seorang yang kaya raya, dan Dr. Zara, seorang ahli zoologi, mereka berdua berniat menangkap Yeti tersebut. Yi harus mengantar Everest dibantu oleh dua temannya Jin dan Heng ke pegunungan Himalaya. Baiklah, itu dia tadi cuplikan dari film Abominable. Di sini menurut saya film Abominable ini menyajikan petualangan yang sangat magical dan menghangatkan hati tentunya. Sangat seru untuk ditonton dengan dengan bumbu keluarga yang pas dan lelucon yang relate. Kemudian para pemeran juga tampil sangat jenaka, sangat lucu waktu ditonton. Dan penonton juga diajak untuk melihat keindahan di China. Jadi pada yang belum pernah ke China bisa nonton film ini, jadi bisa lihat nih gambaran dari bagaimana sih pemandangan di China kayak begitu. Dan karena film ini berset di China, jadi kita juga bisa melihat pemandangan di China yang dimana seperti perjalanan dari ke pegunungan Himalaya. Kemudian di awal film kita juga bisa melihat bahwa adanya sibuknya kota Shanghai,
Dan kamu juga akan melihat pertunjukan cahaya seperti Pudong Skyline. Kemudian saat memulai berpetualang, Yi dan teman-temannya melewati beberapa destinasi wisata di China. Itu seperti Gunung Huang atau Huangshan, kemudian di Sungai Yongzhou, dan yang paling ikonik adalah Leshan Giant Buddha. Dan banyak lagi itu keseruan-keseruan yang dilewati Yi dengan teman-temannya. Dan mata juga dimanjakan dengan animasi ciamik, karena Everest ini kan mempunyai kekuatan magical, jadi kita bisa lihat bagaimana dia membangunkan, menggerakkan padang rumput, mengubah awan menjadi bentuk ikan koi dan sebagainya. Di saat film ini menjelaskan ikan koi yang berjalan melawan arus, itu melambangkan bahwa mereka tak mudah menyerah. Di sini ada beberapa kontroversi atau juga merupakan kekurangan dari film ini. Jadi kontroversinya itu bahwa film ini dilarang di Vietnam pada tanggal 14 Oktober 2019. Karena 10 hari setelah dirilis, penampilan 9 garis putus dalam sebuah adegan itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga dilarang oleh Malaysia dan Filipina. Dan mereka melarang untuk menayangkan film ini. Tetapi ada seorang bernama Theodoro yang menyatakan bahwa mending film ini di-cut saja, tidak perlu dihilangkan. Jadi ada beberapa informasi mengenai film Abominable ini. Sebelum diproduksi, film ini memang disutradarai oleh Jill Carlton dan diproduksi memang dari DreamWorks Animation. Tetapi pada saat itu Jill Carlton ini memberikan judul yaitu Everest, yang kemudian diganti oleh temannya Jill Carlton ini, karena Jill Carlton sempat mundur dari dunia ini dan meninggalkan proyek tersebut, kemudian digantikan oleh Tim Johnson dan diganti namanya menjadi Abominable, begitu. Terus perilisannya Abominable ini mengadakan premier dunianya di Toronto International Film Festival pada 7 September 2019. Dan di sini saya akan membawakan narasumber, yaitu adik saya sendiri, karena dia sudah menonton film Abominable ini, dan kita langsung saja lihat bagaimana reaksi dia. Oke, jadi ini adik saya yang sudah menonton film Abominable. Lalu bagaimana penilaiannya terhadap film tersebut? Menurut saya sih filmnya sangat menarik ya, dan gampang ditonton sama anak-anak, dan lucu juga. Dan di kota Shanghai itu kayaknya pemandangannya indah. Lalu karakter siapa yang paling disukai? Karakter Yi. Kenapa? Karena dia pekerja keras juga, bisa ngumpulin diri sendiri gitu. Terus dia tuh orangnya baik. Baiklah, terima kasih ya Vita. Bye. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Kiranya video ini bisa bermanfaat. Bye bye.